Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan mengupas data keketatan prodi SNBP di IPB, Institut Pertanian Bogor, tahun 2024. IPB kabarnya ada beberapa prodi baru yang dibuka. Dan prodi ini di kampus-kampus lain, di PTN-PTN lain itu paling banyak peminat, paling diburu. Kira-kira prodi apa nanti akan kita simak bareng-bareng ya. Oke, di data awal yang akan saya sampaikan, IPB untuk 3 tahun terakhir ya, itu potret peminatnya lumayan ya. Di tahun 2021 itu 17.000 sekian, 2022 itu 16.000 sekian, dan 2023 naik menjadi 19.000 sekian. Tahun ini kuotanya itu 4.680. Dengan asumsi peluang pendaftarnya 18.000. Nah, tentunya ini juga masih sangat ketat persaingannya ya. Untuk itu, teman-teman persiapkan modal 4 faktor ini ya untuk bisa meningkatkan peluang diterima di jalur SNBP tahun 2024. eh Data keketatan yang kita buat itu berdasarkan daya tampung dibagi jumlah peminat kali 100%. Misalnya ini ada FK, daya tampungnya 50, peminatnya 1000, maka angka keketatannya 5%. Nah, cara membacanya adalah semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi persaingan atau peluang juga semakin kecil. Nah, kira-kira bagaimana potret prodi-prodi di IPB ya, di jalur prestasi? Baik, di layar ini tabel pertama yang saya tampilkan ada prodi yang paling ketat ya. Ada ilmu gizi, manajemen, teknologi pangan, ilmu komputer, dan aktuaria. Peluangnya hanya 3, 4, dan 5, serta 6% saja. Karena memang ini peminatnya luar biasa ya. Di atas 1.000 dan di atas 500 ya. Eh, Walaupun misalnya ini ada ilkom sama manajemen ini 72, tapi peminatnya 1.500 lebih. Ini menandakan betapa perguruan ini juga banyak diminati oleh para calon mahasiswa. Kemudian ada statistik analisis data, teknik sipil dan lingkungan, komunikasi dan pengetahuan masyarakat, agribisnis, teknik industri pertanian di angka 6, 7, 8, dan 9%. Nah, ini sudah mulai mendekati angka 10%. Jadi kalau di tabel satu ini sangat ketat, tabel kedua sudah mulai agak longgar. Di tabel ketiga ada bisnis, kemudian ekonomi pembangunan, matematika, arsitektur landscape, kemudian meteorologi terapan. Di angka 10-12% ya peluangnya. Ini sudah di atas 10% ya, cukup lumayan. Karena memang kuotanya cukup banyak, peminatnya juga sudah mulai menurun ya. Di tabel keempat ada kedokteran hewan, kemudian ilmu keluarga dan konsumen, ekonomi syariah, ilmu dan teknologi kelautan, dan manajemen sumber daya lahan di angka 12-13%. Nah, ini semakin tinggi angka peluangnya. Prodi berikutnya ada ekonomi sumber daya lingkungan, kimia, konservasi dan sumber daya hutan dan ekowisata, teknik pertanian dan biosistem, dan biokimia di angka 13, 14, 15, dan 16%. Semakin tinggi ya, ini sudah menyentuh angka 15 dan 16%. Kemudian ada manajemen hutan, teknologi hasil ternak, teknologi hasil hutan, silvikultur dan agronomi dan hortikultura di angka 16 dan 17%. Berikutnya ada nutrisi dan teknologi pakan, manajemen sumber daya perairan, biologi, teknologi manajemen perikanan budidaya, dan teknologi dan manajemen perikanan tangkap di angka 17, 18, 20%. Nah, ini sudah mulai agak longgar ya di angka 20%, ini seperlimanya. Kemudian ada teknologi hasil perairan, proteksi tanaman, teknologi produksi ternak, dan fisika di angka 20, 21, 23, dan 25%. Ini seperempat sudah bisa diterima, dan produk-produk ini tentunya bisa dijadikan salah satu alternatif untuk bisa lolos di SNBP tahun ini karena memang peluangnya eh, cukup lumayan besar dibandingkan yang ada di layar pertama tadi. Di Unpad itu tahun ini membuka, sorry di IPB ya, membuka prodi baru. Ada FK, Sains Biomedis, dan Smart Agriculture. Kedokteran ini hanya 10 kuotanya ya. Hanya 10 kuota di jalur prestasi. Tentunya teman-teman harus hati-hati. Apakah memang berani bersaing di FK-nya IPB yang baru atau lebih memilih FK yang sudah ada di kampus-kampus lain. Nah, tentunya dikalkulasi berdasarkan modal yang dimiliki. Ini ada Sains Biomedis dan Smart Agriculture, ini juga prodi baru ya. Baik, mungkin ini sementara kupasan di IPB ya. Tentunya di layar pertama ini berisi prodi-prodi yang sangat ketat persaingannya.
harus seimbang antara modal dengan prodi yang diinginkan. Kalau memang modalnya besar, ya cukup berani ya untuk bisa bersaing di prodi-prodi ini. Tapi kalau modalnya tidak cukup menggembirakan, maka strateginya adalah pilihlah prodi yang keketatannya agak longgar atau peluangnya agak besar. Baik, semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.